Halo semuanya, pernah kepikiran nggak sih gimana caranya aplikasi di HP atau komputer kita bisa ingat semua data, bahkan setelah kita matiin? Nah, kalau di dunia Java, rahasianya itu ada di koneksi ke sebuah, katakanlah brankas data raksasa, yang kita sebut database. Hari ini, kita bakal bongkar caranya membangun jembatan antara kode Java kita dan si brankas data itu. Yuk, kita mulai? Coba deh bayangin, kamu lagi asik main game, terus simpan progresnya. Atau mungkin kamu lagi masukin barang ke keranjang belanja online. Info itu semua nggak hilang gitu aja kan? Nah, itu karena aplikasi Java-nya lagi ngobrol sama database buat nyimpan semua detailnya. Tapi, gimana cara mereka ngobrol kalau bahasanya beda? Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita cari tahu dulu kenapa Java dan database itu butuh penerjemah. Terus, kita kenalan sama si penerjemah supernya, yaitu JDB. Setelah itu, kita belajar sedikit bahasa yang mereka pakai, siapin semua peralatannya, dan puncaknya, kita coba bikin proyek pertama kita. Keren kan? Oke, kita masuk bagian pertama, kesenjangan komunikasi. Gini deh, bayangin aja aplikasi Java kamu ngomong bahasa Jawa, sementara database kamu ngomongnya bahasa Spanyol. Gak bakal nyambung kan? Nah, mereka butuh perantara biar bisa saling ngerti dan kerja bareng. Dan inilah dia pahlawan kita, JDBC. Singkatan dari Java Database Connectivity. JDBC ini persis seperti jembatan atau penerjemah universal yang kita butuhkan. Dia yang bikin aplikasi Java kita bisa ngobrol lancar sama berbagai macam database, nggak peduli databasenya merek apa. Terus, kalau jembatannya udah ada, kita bisa ngapain aja? Gampangnya gini, pertama kita sambungin telepon ke database. Terus kita kasih perintah, misalnya, tolong cariin data ini. Database akan menjalankan perintah itu. Dan terakhir, kita bisa lihat hasilnya. Bahkan kalau mau, kita bisa ubah-ubah datanya. Itulah kekuatan JDBC. Sekarang, yuk kita bedah sedikit jembatan JDBC ini. Di bagian kedua, kita bakal intip arsitekturnya, biar kita tahu apa aja sih dalamannya yang bikin dia sekeren itu. Arsitekturnya ini cerdas banget. Jadi, aplikasi Java kita tuh nggak langsung ngomong ke database. Dia ngobrolnya ke seorang manajer dulu, yang namanya driver manager. Nah, si manajer inilah yang nanti akan manggil pekerja spesialis atau driver yang pas untuk setiap jenis database. Biar lebih gampang, bayangin si driver manager ini kayak mandor proyek. Dia nggak ikut ngaduk semen, tapi dia yang ngatur semuanya. Dia yang bilang, oke, buat database A, panggil tim ini. Buat database B, panggil tim yang itu. Dia yang tahu persis kru mana yang harus dihubungi. Nah, kalau driver manager itu mandornya, driver ini adalah kru spesialisnya. Ada kru yang jago banget sama database MySQL. Ada kru lain yang ahlinya PostgreSQL. Setiap driver ini adalah pakar yang tahu seluk-beluk cara berkomunikasi dengan satu jenis database spesifik. Selain mandor dan kru, ada beberapa alat penting lainnya di kotak perkakas JDBC. Anggap aja connection itu kabel teleponnya. Statement itu pesan yang kita kirimkan. Result set adalah jawaban yang kita terima kembali. Dan kalau ada gangguan, SQL exception ini kayak alarm yang bakal bunyi ngasih tahu kita ada masalah. Oke, jembatan udah berdiri, timnya udah siap. Pertanyaannya, kita mau ngomong pakai bahasa apa di jembatan itu? Tentu kita butuh bahasa yang sama-sama dimengerti kan? Di bagian ketiga ini, kita akan kenalan sama bahasa universalnya para database, SQL. SQL atau Structured Query Language itu ibaratnya bahasa Inggrisnya dunia database. Mau kamu pakai MySQL, Oracle, atau apapun, mereka semua ngerti SQL. Ini penting banget loh. Kalau kamu nguasain beberapa perintah dasar SQL, kamu bisa nyuruh-nyuruh database manapun lewat JDBC. Pada dasarnya, semua yang kita lakukan ke data itu bisa diringkas jadi 4 aksi, yang biasa disingkat CRUD. Create, buat bikin data baru. Read, buat baca atau lihat data. Update, buat ngubah data yang udah ada. Dan delete, ia buat hapus data. Tiap aksi ini punya perintah SQL-nya sendiri. Nah, ini contohnya. Buat bikin lemari arsip baru, kita pakai perintah create table. Bisa dilihat, kita bikin tabel employees dan nentuin laci-lacinya. Ada laci buat ID, umur, nama depan, dan nama belakang. Kalau lemarinya udah nggak kita butuhin lagi, tinggal buang aja semuanya pakai perintah drop table. Simple kan? Oke, cukup teorinya. Kita udah tahu konsep jembatannya, udah kenal juga sama bahasanya. Sekarang, saatnya kita siapin perkakas dan mulai beneran membangun. Bagian 4. Meletakkan fondasi. Ya, sama kayak bangun rumah, kita harus siapin fondasinya dulu. Artinya, kita perlu mastiin semua bahan bangunan di komputer kita udah siap pakai.
Ada 3 hal utama yang harus ada. Pertama, jelas, Java Development Kit atau JDK. Ini pabrik buat bikin aplikasi Java-nya. Kedua, kita butuh database-nya, misalnya MySQL, ini gudang buat nyimpen data kita. Dan terakhir, kita butuh driver JDBC yang khusus buat MySQL, si kru spesialis yang tadi kita bahas. Mungkin kelihatannya banyak ya, tapi tenang aja, kamu nggak sendirian. Ada banyak banget panduan di internet kayak dari Tutorials Point yang jadi sumber bahasan kita. Mereka bakal nuntun kamu langkah demi langkah buat proses instalasinya. Dan ini dia momen yang kita tunggu-tunggu. Di bagian terakhir ini, kita akan langsung praktek. Kita akan membuat database dan tabel pertama kita dari nol. Siap? Pertama, kita bikin gudang datanya. Kita buka terminal atau command prompt, terus jalanin perintah yang ada di slide. Perintah ini intinya bilang, "Hey, MySQL admin, tolong bikinin database baru namanya EMP ya. Gue masuk sebagai user root dan nanti gue masukin passwordnya." Gitu doang. Gudangnya udah jadi, sekarang kita masuk ke dalamnya. Kita login ke MySQL, terus kita bilang, "Oke, sekarang gue mau kerja di dalam database EMP, pakai perintah use EMP." Setelah itu, kita tinggal jalanin perintah create table yang udah kita pelajari tadi buat bikin lemari arsip employees kita. Lemari arsipnya udah siap, jangan dibiarin kosong dong, ayo kita isi. Dengan perintah insert into, kita bisa masukin data pertama kita. Di contoh ini kita masukin data seorang karyawan baru, sekarang tabel kita udah ada isinya. Jadi begitulah ceritanya, kita udah lihat kenapa kita butuh koneksi, gimana cara bangun jembatan pakai JDBC, belajar bahasa SQL, sampai berhasil masukin data pertama kita. Sekarang kamu udah pegang kunci dasar buat menghubungkan semua ide aplikasi Java kamu dengan kekuatan data. Jembatan kamu udah jadi, pertanyaannya sekarang, data apa yang akan kamu alirkan melewatinya?